Gua yakin semua orang pasti udah tahu bahwa hormon dopamin sebagai pleasure, kenikmatan, atau sebagai reward, hadiah. Namun, gak banyak orang yang tahu bagaimana cara menggunakannya. Banyak banget orang yang bilang bahwa dopamin itu buruk, bikin kita makin depresi, makin kita susah untuk konsentrasi, makin gak bisa fokus. Kita kebanyakan menyalahkan hormon dopamin. Namun kalau misalnya kita tahu rahasia bagaimana sih cara dopamin itu bekerja di dalam tubuh kita, di situ kita akan kebuka yang namanya kenikmatan secara alami. Gua harap lu menonton video ini sampai akhir. Kenapa? Karena di akhir video lu bakal bisa membedakan bagaimana cara menggunakan dopamin yang secara berlebihan atau kita sebut dengan cheap dopamin, atau dengan dopamin yang bener-bener mahal, expensive dopamin. Dan di video ini, gue kepengen ngajarin kepada kalian bagaimana cara membedakannya. 1. Perlu diketahui bahwa dopamin itu adalah sirkuit. Itu sebagai layaknya jalur di dalam otak kita untuk menentukan sebuah kenikmatan, novelty, pleasure, hal yang baru. Gue nyontek dulu bentar. Bahkan addiction juga. Dan gue kepengen kalian bener-bener coba pahamin kata ini, novelty. Novelty adalah hal yang baru. Hal yang baru itu bener-bener luas banget. Contohnya lu menemukan cewek cakep baru gitu, lu tahu nama ceweknya siapa, itu novelty di dalam otak kalian. Ketika kalian nonton Java favorit kalian, tiba-tiba ada, itu adalah novelty. Tiba-tiba ada video, tiba-tiba ada drama Korea, tiba-tiba ada bioskop. Apapun itu yang baru di dalam otak kalian, di situ sebutnya novelty. Di situ dopamin kita kayak, lu harus cobain, lu harus scrolling terus. Dan ketika novelty itu yang kita selalu kejar terus ya, apa sih yang baru, apa sih yang baru? Ketika kita kembali ke titik semula, kita akan merasa hampa, kita akan ngerasa kosong. Kita akan ngerasa ngapain gue mengejar-ngejar hal yang gak ada hubungannya sama gue, yang dimana hidup gue gak bakalan jadi lebih baik hanya karena gue tertarik dengan kenikmatan yang sementara. Akhirnya gue balik lagi di titik ini. Akhirnya gue harus kembali ke kegiatan gue yang mungkin stressful, yang mungkin depresi. Namun gak banyak orang yang ketahui ketika kita berhasil melakukan sesuatu, itu juga novelty. Ketika kita mulai dari nol, terus kita grinding, mengerjakan suatu hal, PR, ngerjain tugas, ngerjain workout, ngerjain apapun itu sifatnya. Dan ketika kita berhasil melebihi dari ekspektasi kita, yang mungkin datangnya dari diri kita sendiri, di situ dopamin itu akan meningkat. Itu juga novelty. Jadi kalian bisa bedain ya dua novelty itu. Yang satu itu datangnya dari luar, yang satu itu datangnya dari diri kita sendiri. Jadi mungkin actionable step pertama yang gue bisa berikan kepada kalian adalah sadari keberhasilan kalian sekecil apapun. Gue kepengen kasih contoh seperti ini. Contohnya, lu biasanya workout. Lu biasanya bisa workout, push up 50 kali. Lu bangga sama diri lu sendiri, karena itu merupakan rutin baru lu. Namun ada hari dimana lu gak ngerasa pengen workout. Lu ngerasa males-malesan, badan lu lagi capek, atau ketemu dengan suatu hal yang baru. Terus akhirnya kalian melupakan push up. Namun bagaimana kalau misalnya kalian pada hari itu, let's say lu cuman push up 5 kali aja. Pertanyaannya adalah, apa lu bangga sama diri lu sendiri atau enggak? Atau mungkin lu bakalan kecewa. Shit, hari ini gue cuma bisa 5 kali doang. Gue biasanya bisa 50. Menurut gue pribadi, kemenangan adalah ketika lu bisa ngelakuin even 5 aja di saat lu lagi bener-bener gak kepengen lakuin. Itu adalah kemenangan buat kalian sebenarnya. Dan itu bisa menjadi suatu hal yang baru. Iya ya, Raven yang gue kenal kalau misalnya gue males-malesan, gak bakalan mau melakukan push up. Namun hari ini gue, walaupun titik terendah gue, tapi gue tetap lakuin. Di situ ada konsistensi, di situ ada grinding, di situ ada tidak mau menyerah. Novelty itu bisa menjadi hal yang baru
Tergantung dari perspektif di dalam otak kita. Gue ngerasa ketika kita sering banget scrolling sosial media, kita akan melupakan dengan hal-hal yang gue sebutin, dengan hal-hal yang mungkin rasa mengucap syukur. Dunia luar itu mencoba membutakan diri kita sendiri. Maka dari itu menurut gue penting banget untuk set boundaries, jaga jarak antara konsumsi sosial media dengan dunia diri kita sendiri. Kita harus sadar apa yang mestinya menjadikan prioritas di dalam hidup kita. Kayak sesimpel membahagiakan orang tua. Tapi lu memilih waktu lu untuk scrolling sosial media. Yang bisa kalian lakukan di sini adalah set timer. Kayak sesimpel, oke, gue bakalan meluangkan waktu gue untuk sosial media. Maka dari itu, gue bakalan let's say set timer 10 menit. Lebih daripada itu, gue harus stop sosial media. Kalian bisa bilang kepada diri kalian bahwa lu ngelakuin ini bukan buat sekedar dopamin doang. Tapi kalian sadar kalau misalnya gue terus-terusan scrolling, itu nggak baik buat mata gue. Itu nggak baik buat otak gue. Itu nggak baik buat mindset gue. Itu nggak baik buat kualitas hidup gue yang sedang gue jalanin. Karena menurut gue pribadi, sosial media itu tidak akan membawa kita kemanapun. Gue ulangin, sosial media gak bakalan membawa kita kemanapun. Mau baik itu motivasi, mau baik itu video yang bener-bener membuat kita melakukan suatu hal pun, kalau misalnya kita next video slide, itu bakalan kita lupain. Seberapapun kita mencoba mengusahakan diri kita untuk melakukan workout, melakukan gym, melakukan pekerjaan, kalau misalnya bukan datang dari diri kita sendiri, kita nggak bakal bisa raih agar kita bisa menang di masa depan. Gue yakin lu pasti bisa. Bye-bye.